Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatimah dari SD Negeri Menteng Atas 11 CGP Angkatan 10 kelas 44 DKI Jakarta dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya didampingi oleh Bapak Suratna sebagai fasilitator dan Bapak Dede Kurniawan sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut wawancara pertama saya dengan Ibu Ida Mawati SPD sebagai Kepala SD Negeri Menteng Atas 11 tempat saya bertugas. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dan jawaban dari Ibu Ida Mawati adalah dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah bujukan moral? Kemudian mengambil suatu kesimpulan, dan berdasarkan kesimpulan itulah maka kita dapat menentukan suatu keputusan. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dan jawabannya adalah yang pertama adalah mempelajari kasus, apakah yang terjadi pada kasus tersebut, kemudian menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dan terakhir bermusyawarah dengan semua pihak sehingga keputusan bisa dibuat dengan tepat. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jawabannya adalah tidak ada langkah khusus, tetapi mengalir begitu saja. Mengedepankan musyawarah yang artinya tetap membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi atau berdiskusi dalam pengambilan suatu keputusan yang tidak merugikan siapapun. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, tentunya dengan berdiskusi tadi, terutama dengan orang-orang yang kompeten dan terkait dengan kasus-kasus ini yang bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Walaupun pada akhirnya penentuan keputusan tetap ada di saya sebagai pimpinan. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, yang pastinya tantangannya adalah ketika ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang sudah kita buat, karena tentunya tidak akan pernah semua orang pendapatnya sama dengan kita. Biasanya tantangan itu berasal dari orang-orang yang lebih lama atau lebih senior dibanding kita. Pertanyaan 6. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jawabannya adalah masalah tidak datang tiap hari, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus. Ketika suatu kasus ada dan butuh penanganan langsung, maka akan diselesaikan saat itu juga. Tetapi jika kasusnya adalah kasus yang serius dan penanganannya membutuhkan waktu berhari-hari, maka penyelesaiannya akan dijadwalkan untuk 2-3 hari, tetapi tidak pernah lewat dari waktu tersebut. Ada skala prioritas dalam penanganan kasus tersebut. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, kuncinya adalah komunikasi. Jadi ketika komunikasi lancar dengan semua pihak,
maka pihak-pihak tersebut dapat membantu kita. Dan pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jawabannya, 1. Komunikasi lakukan dengan baik dan lancar. 2. Jangan lupa musyawarah, harus dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Berikutnya adalah wawancara kedua dengan narasumber Bapak Muhammad Ridwan yang merupakan Kepala Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 5 Jakarta. Berikutnya adalah wawancara kedua dengan narasumber Bapak Muhammad Ridwan yang merupakan Kepala. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawabannya, sekolah mempunyai aturan yang berbasis kepada nilai-nilai yang dibuat secara berjenjang, yaitu ada aturan dari yayasan dan aturan sekolah khususnya untuk guru dan karyawan. Sementara untuk siswa, maka sekolah sendiri yang membuat aturan-aturannya. Kasus seperti untuk guru yang suka terlambat, sedangkan ada aturan yang menyebutkan bahwa siswa tidak boleh terlambat, maka dalam hal ini, kasus ini adalah kasus dilema etika. Dan tugas saya sebagai pimpinan adalah mencoba mencari tahu latar belakang mengapa guru ini bisa sering terlambat. Dan pada kasus yang terakhir ini ditemukan bahwa guru tersebut sering terlambat dikarenakan orang tuanya sedang sakit. Dalam hal ini saya mencoba mengajak guru tersebut untuk mencari solusinya agar masalah yang sedang dihadapi tidak menjadikan beliau terlambat dan menjadi contoh yang tidak baik untuk siswa-siswa kita. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawabannya, untuk kasus guru yang sering terlambat karena guru tersebut harus mengurus ibunya yang sedang sakit dulu. Itu kan merupakan kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar. Benar bahwa beliau sebagai anak harus mengurus orang tua, apalagi orang tuanya sedang sakit. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga kan bahwa benar beliau itu adalah seorang guru yang harus menjadi teladan yang baik untuk siswa-siswanya. Nah, ketika siswa melihat guru ini terlambat hadir ke sekolah, pasti ada protes di dalam hati mereka. Ketika mereka yang terlambat, kenapa harus mendapatkan hukuman? Tetapi mereka melihat gurunya terlambat dan tidak terkena hukuman. Bagi siswa, ini adalah situasi yang tidak adil. Tetapi mereka tidak tahu bahwa saya sudah mencoba membina guru ini. Saat-saat seperti ini adalah saat-saat dilematis untuk saya. Tetapi saya juga harus membela kepentingan siswa saya. Jadi terpaksa sebagai pimpinan, saya harus mengambil keputusan. Dan keputusan terakhir saya saat itu adalah memberhentikan guru tersebut karena sampai saat terakhir pun beliau tidak menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jawabannya, 1. Mengidentifikasi masalah, kenapa guru tersebut bermasalah. Kedua, melakukan investigasi atau tabayun, istilahnya di dalam Islam, yaitu mencari kebenaran atau fakta yang sebenarnya terjadi. Ketiga, memberikan saran atau masukan atas permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut. Keempat, memantau apakah setelah diberikan solusi, guru tersebut apakah tetap bermasalah atau tidak. Jika masih terjadi permasalahan yang sama, berarti ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, guru tersebut memang tidak mau berubah, atau guru tersebut memang tidak menjalankan solusi-solusi yang sudah ditawarkan. Kelima, kemudian baru diambil sebuah keputusan, yaitu bisa dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan 1, kemudian 2, dan terakhir 3. Ketika sudah sampai ke peringatan 3, maka langkah terakhir yang diambil adalah memutus kerjasama dengan guru tersebut. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, yang efektif itu menurut saya adalah melakukan pembicaraan yang berasaskan kekeluargaan. Sebagai pemimpin, tidak selamanya kita memposisikan diri sebagai atasan, tetapi dicoba untuk menyelesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu. Bahkan, jika guru sedang bermasalah di dalam keuangan, sebisa mungkin kita harus membantunya agar kinerjanya semakin membaik. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini adalah ketika ada pihak-pihak yang tidak terima dengan keputusan yang sudah kita ambil. Dan yang paling berat juga sebenarnya ketika kita melihat sebenarnya memang guru ini masih sangat membutuhkan pekerjaannya, tetapi tidak dapat kita pertahankan lagi karena tidak ada perubahan kinerja. Itu yang membuat terkadang saya merasa ada penyesalan ketika sudah mengambil keputusan. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jawabannya, kalau untuk jadwal, saya tidak pernah menjadwalkan secara khusus, tetapi saya melihat dari kasus yang sedang terjadi saja. Misalnya dalam kasus terlambat, saya melihat dulu guru ini sudah berapa kali terlambat. Kalau sudah lebih dari 3 kali, baru saya akan memanggil guru tersebut untuk mendiskusikan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan 7. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, kebetulan di sekolah ini ada tim manajemen sekolah. Jadi melihat latar belakang suatu kasus, akan ada tim yang mendukung saya di dalam pengambilan keputusan ini. Misalnya, ketika kasus melibatkan siswa, maka ada staf kesiswaan yang akan membantu. Untuk kasus yang melibatkan guru, maka saya biasanya akan dibantu oleh kepala tata usaha. Artinya saya tidak pernah sendiri untuk mencari suatu keputusan dalam suatu kasus. Pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jawabannya, orang yang bersalah hari ini belum tentu besok akan tetap menjadi orang yang bersalah. Begitu juga dengan orang yang tidak bersalah. Belum tentu besok dia tidak akan melakukan kesalahan. Artinya, sebagai pimpinan, perlu untuk kita memahami latar belakang mengapa permasalahan ini bisa terjadi. Manusia adalah makhluk yang mungkin saja akan melakukan kesalahan. Dan tugas kita sebagai pimpinan, jangan langsung menghakimi ketika guru melakukan kesalahan, tetapi lakukanlah pendekatan. Posisi seorang pemimpin haruslah menjadi seseorang yang bisa melindungi dan mengayomi guru-gurunya. Dan tugas kita sebagai pimpinan, jangan langsung menganalisis hasil wawancara. Menurut hasil wawancara dari kedua narasumber, menurut saya tidak satupun narasumber membahas tentang kasus rujukan moral. Dan itu menjadi pertanyaan besar saya. Dari kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa dari keempat kategori paradigma individu lawan kelompok, dan rasa keadilan lawan rasa kasihan adalah paradigma yang paling sering ditemui. Ketiga, dari permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh narasumber satu, bisa ditarik kesimpulan beliau lebih sering menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking di dalam pengambilan keputusan. Keempat, sedangkan narasumber 2 biasanya menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, walaupun pada akhirnya juga menggunakan peraturan untuk keputusan akhirnya. Analisis kelima, dari penjelasan narasumber 1, beliau hampir tidak menggunakan 9 langkah di dalam pengambilan keputusan. Hal ini mungkin disebabkan karena
Pengalamannya yang sudah sangat lama menjadi pemimpin suatu sekolah dan beliau menjabat sebagai kepala sekolah hampir 13 tahun. Itu menyebabkan beliau sudah sangat memahami dalam mengidentifikasi suatu masalah, sehingga sudah sangat tahu bagaimana atau keputusan apa yang paling tepat untuk diambil. Keenam, sedangkan untuk narasumber kedua yang sudah 7 tahun menjadi kepala sekolah, masih menjalankan langkah-langkah di dalam memutuskan suatu permasalahan, seperti mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan juga melihat lagi keputusan, kemudian merefleksikan keputusan tersebut. Tetapi, saya belum melihat narasumber ini melakukan uji di dalam kasus dilema etika, baik uji legal, uji regulasi, uji publikasi, ataupun uji panutan. Hal yang sepertinya pernah dilakukan hanyalah uji intuisi. Analisis keenam. Tetapi, saya belum melihat narasumber ini melakukan uji di dalam kasus dilema etika, baik uji legal, uji regulasi, uji publikasi ataupun uji panutan. Hal yang sepertinya dilakukan hanyalah uji intuisi. Bisa saja hal ini terjadi karena pada dasarnya narasumber sebagai kepala sekolah ini sebenarnya sudah melewati uji-uji ini terlebih dahulu, tetapi tidak diceritakan secara detail kepada saya sebagai pewawancara. 7. Menurut kedua narasumber, melakukan diskusi, musyawarah, dan pendekatan kepada pihak terkait dalam kasus dilema etika merupakan hal yang efektif untuk dilakukan. Dan untuk kedepannya, keduanya menganggap hal tersebut harus tetap dilakukan. Dan berikut hasil refleksi saya setelah wawancara. Pertama, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, perlu kiranya untuk kita mempelajari 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan, yaitu memastikan apakah kasus yang kita hadapi betul-betul berhubungan dengan aspek moral dan bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Perlu mengetahui bahwa ada masalah moral dalam situasi yang sedang dihadapi dan menyangkut dilema siapa pada permasalahan ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Keempat, lakukan pengujian benar atau salah yang menyangkut pada A. Uji legal, B. Uji regulasi atau standar profesional, C. Uji intuisi, D. Uji publikasi, E. Uji panutan atau idola. Kelima, melakukan prinsip resolusi. Ada 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Keenam, pengujian paradigma benar lawan benar, individu lawan kelompok atau individual versus community, rasa keadilan rasa kasihan atau justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Dan yang ketujuh, investigasi opsi trilema, yaitu munculnya sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Kedelapan, buat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan ketika keputusan sudah diambil. Dalam wawancara ini, hal menarik yang muncul adalah masing-masing narasumber sebagai pemimpin di tempat tugasnya memiliki cara yang berbeda di dalam mengambil keputusan, tetapi tetap berasaskan pada nilai-nilai kebajikan.
Yang menjadi pertanyaan buat saya adalah, mengapa kedua narasumber ini sepertinya enggan untuk menceritakan kasus yang merupakan rujukan moral? Refleksi 2, kedepannya, ilmu-ilmu yang saya dapatkan pada modul 3.1 ini, terutama 9 langkah pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan, yang di dalamnya terdapat 4 paradigma dan 3 prinsip dilema etika, akan saya sosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Selain itu, ke depannya ketika saya menemui kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral, baik di kelas ataupun di luar kelas, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan ini, sehingga diharapkan tidak ada pengambilan keputusan yang melenceng dari nilai-nilai kebajikan. Demikian demonstrasi kontekstual dari saya. Terima kasih. Tergerak. Demikian demonstrasi kontekstual dari saya.